minggu dari saya amalkan amal melembutkan hati ini, tiba-tiba ada DM masuk ke IG saya dari kakak kelas ini. Dia nanyain kabar dan basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat leader semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat leader semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat leader semuanya yang mungkin saat ini sedang sakit, Allah segerakan sembuh. Allah gantikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur serta umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sobat winner semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, Allah lunaskan dengan cara-caranya yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan, kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok oleh manusia yang lain. Semoga sobat winner semuanya saat ini masih menantikan putra putri, Allah karuniakan putra putri yang soleh solehah. Semoga sobat winner semuanya saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, dan untuk yang sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Semoga sobat winner semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, Allah segerakan untuk berhijrah dari dosa riba. Dan semoga yang sudah berhijrah, Allah istiqomahkan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Hari ini seperti biasanya saya menyapa teman-teman semuanya, memberikan semangat dengan berbagai macam testimoni. Yang salah satunya adalah testimoni amalan melembutkan hati dari sahabat kita. Nah, nanti di deskripsi boxnya aku cantumin ya. Sebetulnya sudah banyak sekali, kalau subscriber lama tentunya udah sangat hafal sekali amalan melembutkan hati itu yang mana aja ya, dan bisa diamalkannya untuk siapa aja. Jadi amalan ini bisa ditujukan buat siapa aja yang kita tuju agar Allah lembutkan hatinya untuk kita gitu ya. Oke, yang pertama ini kita langsung aja, ini cuma satu testimoni dari sahabat kita. Beliau ini masih remaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga sehat ya Umi. Umi saya mau testimoni amalan melembutkan hati. Boleh diangkat ke channel Umi, tapi minta tolong ditutup ya identitasnya. Oke, saya sudah tutup identitasnya ya. Begini Mi ceritaku, saya kan punya kakak kelas waktu SMA Mi. Dari dulu saya naksir sebenarnya, tapi karena ini anak kan cakep, dan waktu sama sudah punya pacar. Waktu apa ya? Waktu SMA mungkin ya. Waktu SMA sudah punya pacar, dan semua cewek yang dipacarinya juga cewek-cewek hit semua. Dan saya nahan diri saja. Jadi saya nahan diri saja hingga lulus kuliah, hingga sekarang saya kerja. Nah kemarin itu habis lebaran saya sempat silaturahmi ke rumah salah satu guru, dan di situ ketemu kakak kelas saya ini. Timbullah lagi benih-benih cinta yang dulu ada di hati saya Mi. Tapi masih sama kayak dulu. Saya nggak berani terlalu berharap dan nggak bisa berbuat apa-apa juga. Sampai rumah saya ingat amalan melembutkan hati nih. Saya kan udah lama ngikutin channel Umi. Selama ini saya hanya terapin sholawat-sholawat saja. Dan alhamdulillah memang banyak sekali keajaiban dalam hidup saya. Salah satunya pas saya dulu nyari kerja susah, alhamdulillah dapat kerja. Pas ibu sakit, alhamdulillah dapat pinjaman dari kantor buat biaya berobat. Pokoknya banyak deh Mi. Karena dorongan itu juga, saya iseng aja amalan-amalan melembutkan hati untuk kakak kelas saya ini. Saya pikir kali aja jodoh. Ya walaupun saya nggak secantik dan sehit pacar-pacarnya dulu, tapi siapa tahu saya berjodoh dengan dia. Saya sebelum sholawatin dia dengan amalan ini, saya cari tahu dulu Mi. Dia ini udah jomblo apa pacar orang? Kalau pacar orang, saya nggak mungkin sholawatin Mi. Alhamdulillah dia jomblo Mi. Karena pas di rumah bu guru itu juga dia cuma sama temen cowoknya. Singkat cerita nih, 2 minggu dari saya amalkan amal melembutkan hati ini, tiba-tiba ada DM masuk ke IG saya dari kakak kelas ini. Dia nanyain kabar dan basa-basi.
Kamu adik kelas aku yang kemarin ke rumah Ibu Elsie ya? Mi jantung saya mau copot nih. Mata saya terbelalak lihat itu DM. Saking nggak percayanya saya pelototin terus. Nggak salahkah ini si kakak kelas yang saya idam-idamkan dari dulu nge-DM saya? Ya Allah Mi, ini amalan bener-bener dahsyat. Demi apa? Saya tutup namanya aja ya, DM saya Mi. Dan alhamdulillah sekarang Mi kami deket. Dia minta WhatsApp saya Mi. Jadi kami sering ngobrol via WhatsApp. Dia orangnya perhatian dan kayaknya dia ada feeling sama saya Mi. Semoga saya nggak salah dan kegeeran ya Mi. Semoga saja dia jodoh saya ya Mi. Mohon doain ya Mi. Nggak salah kan Mi saya berharap seperti ini. Karena tadinya dulu di SMA jangankan kenal saya, ngelirik saya saja saya rasa sih ini enggak, karena dia termasuk cowok idaman dulu. Jadilah saya tahu diri nih. Tapi sekarang si cowok idaman ini bisa dekat sama saya dan hampir tiap hari ngejapri saya. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa Mi. Duh, makasih banyak Umiku sayang. Semoga Umi sehat terus ya. Maaf selalu saya repotin dulu di saat-saat saya lagi terpuruk karena ekonomi keluarga. Semoga Allah muliakan Umi dan keluarga, amin. Itu cerita saya Mi. Silakan Umi share di channel YouTube Umi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Mbak ya, jazakillah khairan katsiran untuk ceritanya. Semoga ini memotivasi teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang memiliki gebetan juga ya, yang perlu wasilah amalan untuk melembutkan hati seseorang. Nah, boleh dipakai amalan melembutkan hati yang ini. Jadi amalan ini sebetulnya nggak cuma untuk urusan asmara saja ya, tetapi untuk banyak case, banyak kasus. Teman-teman mungkin udah banyak sekali ya yang dulu saya ceritain itu di testimoni video yang sebelumnya, banyak sekali dari sahabat UCR juga yang beliau semuanya itu ada yang untuk menagih hutang gitu. Jadi si orang yang berhutang ini susah sekali ditagih ya, bahkan menghindar, bahkan ada juga yang berkata kasar gitu kalau ditagih. Nah alhamdulillah dengan wasilah amalan ini Allah ridho sehingga Allah lembutkan orang yang memiliki hutang ini, disentuh hatinya dengan hidayah dan mau bertanggung jawab. Akhirnya ketika dihubungi pun enak gitu. Ada juga yang diamalkan untuk si penagih sebaliknya ya. Jadi orang yang nagih tuh kadang kasar banget. Ini teman-teman kita yang memiliki hutang, beliau mengamalkan amalan melembutkan hati ini gitu. Nah termasuk kemarin sahabat kita yang Mbak Windy ya di UCR 1 itu, beliau ketika berdebat luar biasa, beliau mau minta hak beliau sama orang yang beliau titipin sertifikat sawah beliau, itu berdebat alot banget dan beliau amalkan juga amalan ini. Alhamdulillah beliau dikasih keringanan dari 11 juta sampai ke 7 juta gitu. Nggak sedikit sekali ya teman-teman yang terkait masalah utang piutang mengamalkan amalan melembutkan hati ini dengan tujuan supaya orang-orang yang dihutangi dan orang-orang yang menghutangi ini Allah lembutkan hatinya sehingga bisa memberikan keringanan untuk beliau semuanya ini. Ada juga yang diamalkan untuk suami beliau semuanya. Yang tadinya suaminya dulu ada cerita satu unik juga ya. Tadinya tuh suaminya tuh kasar banget, bahkan ringan tangan, sedikit kesalahan beliau aja itu main tangan gitu, main pukul gitu. Nah, saking takutnya beliau ini mau jujur, karena saya selalu sarankan kepada sahabat UCR agar yang punya hutang itu kalau mau dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah sama orang tua dan jujurlah sama suami. Nah, satu teman kita ini suaminya tuh LDR gitu, jauh dari beliau. Nah, satu ketika beliau memang pengen banget jujur sama suaminya ini supaya mendapatkan ridhonya Allah gitu. Tapi takut karena suaminya ini keras, kasar gitu, suka mukul. Nah, beliau amalkan amalan melembutkan hati ini ya. Tadinya betul-betul beliau itu takut sekali. Ternyata setelah beliau didatanginya subuh-subuh itu beliau ada japri saya ya, minta doa sama saya supaya dimudahkan. Tapi saya nggak baca karena saya tuh jarang buka WhatsApp kecuali memang di jam-jam tertentu saya buka WhatsApp. Nah setelah itu ya saya belum sempat baca chat beliau. Siangnya itu beliau udah ngechat lagi kalau beliau sudah plong, udah ngomong sama suami. Dan alhamdulillah suami itu tidak marah sama sekali, tidak mukul sama sekali. Justru suami memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijak dan mencarikan jalan keluar untuk hutang beliau. Jadi itulah amalan melembutkan hati ini yang benar-benar
teman-teman bisa pergunakan untuk meminta kepada Allah agar melembutkan hati orang-orang yang kita tuju. Siapa aja? Misalnya anaknya bandel, boleh silakan diamalkan. Misalnya cowoknya ambekan, boleh silakan diamalkan. Misalnya suaminya marah gitu, ngeblokir, boleh silakan diamalkan. Orang tua juga boleh. Bahkan sahabat UCR1 juga dulu orang tua beliau nggak mau dibawa ke rumah sakit karena sakitnya yang parah, dan beliau amalkan amalan melembutkan hati ini. Alhamdulillah ibundanya sendiri justru yang minta kepada beliau agar dibawa ke rumah sakit. Jadi itu ya teman-teman semuanya, amalan melembutkan hati ini. Insya Allah saya tulis di deskripsi boxnya seperti apa amalannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya boleh pakai amalan ini untuk melembutkan hati orang-orang yang mungkin kita tuju. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.